warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasar. Apa sih pasar itu? Pada umumnya, pasar dikatakan sebagai tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Tapi apakah pertemuan itu terdapat transaksi di dalamnya? Jika memang hanya bertemu, belum bisa dikatakan sebagai pasar. Namun, jika ada interaksi transaksi antara para penjual dengan para pembeli, berarti tempat tersebut bisa dikatakan sebagai pasar. Pada pasar terdapat permintaan yang datangnya dari pembeli dan penawaran yang datangnya dari penjual. Jadi, kita pakai istilah baru ya, ada permintaan dan juga ada penawaran. Jadi, pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran hingga mencapai harga kesepakatan atau harga pasar. Nah, teman-teman, ternyata pasar ini banyak loh jenisnya dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Pasar itu sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama, pasar input. Pasar input ini merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran, faktor produksi, hingga mencapai harga kesepakatan atau harga pasar. Adapun faktor produksi yang dimaksud ini terdapat 4 hal atau dibagi 4 jenis, yaitu pertama sumber daya alam, kedua tenaga kerja, ketiga modal, dan keempat keahlian. Nah, pasar yang kedua yaitu ada pasar output, di mana pasar output ini merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran barang atau jasa, sehingga mencapai harga kesepakatan atau harga pasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jenis-jenis pasar output. Dimulai dari yang pertama, jenis pasar output berdasarkan cara transaksinya. Berdasarkan cara transaksinya, pasar output dibagi dua, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pada pasar konkret, cara pembelian dan penjualan melakukan transaksinya yaitu dengan bertemu secara langsung. Barang atau jasa yang ditawarkan pun di pasar konkret dapat kita lihat, kita sentuh, dan kita rasakan secara langsung. Contohnya dari pasar konkret ini adalah pasar tradisional, pasar swalayan, supermarket, warung kelontong, toko baju, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan yang kedua, pada pasar abstrak, cara pembeli dan penjual melakukan transaksinya tanpa harus bertemu langsung. Biasanya, transaksi ini dilakukan melalui media perantara seperti m-banking, melalui mesin ATM, dengan uang digital, dan lain sebagainya. Pasar abstrak ini tidak memiliki bentuk pasar secara nyata. Barang atau jasa yang ditawarkannya pun tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita sentuh, dan tidak dapat kita rasakan secara langsung manfaatnya. Biasanya berbentuk gambar, foto, brosur di media cetak maupun di media elektronik. Pasti kalian sudah paham. Contohnya dari pasar abstrak itu bisa dari berbagai platform online shop seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli.com, JD.id, atau media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau juga melalui website.
Selanjutnya, kita masuk pada jenis pasar berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu ada pasar harian yang bukanya setiap hari. Ada pasar mingguan yang bukanya seminggu sekali seperti pasar Kamis yang buka setiap hari Kamis, pasar Jumat yang bukanya setiap hari Jumat. Ada pasar bulanan yang bukanya sebulan sekali. Ada juga pasar tahunan yang bukanya setahun sekali. Contohnya seperti Pekan Raya Jakarta, J-Cloths, dan Jakarta Culinary Festival. Oke, kita lanjut ke jenis pasar berdasarkan luas jangkauannya. Pasar setempat adalah jenis pasar yang hanya meliputi tempat tertentu. Dan barang yang dijualnya pun di pasar setempat adalah kebutuhan sehari-hari, seperti sayur, buah, ikan, ayam, dan sebagainya. Pasar yang kedua dilihat dari luas jangkauannya yaitu pasar daerah. Pasar ini merupakan jenis pasar yang meliputi wilayah tertentu, misalnya dalam jangkauan kota atau provinsi. Contohnya Pasar Tanah Abang, Pasar 16 Ilir Palembang, Pasar Beringharjo Yogyakarta. Yang ketiga ada pasar nasional, yaitu jenis pasar yang meliputi wilayah suatu negara. Akan tersedia seluruh barang yang dikonsumsi masyarakat termasuk pasar saham, pasar modal, dan pasar uang. Dan yang keempat, pasar internasional, yaitu jenis pasar yang meliputi berbagai negara di seluruh dunia. Contoh pasar tembakau di Bremen, Jerman, pasar kopi di Santos, Brazil, pasar karet di New York, Amerika Serikat, dan pasar intan di Amsterdam, Belanda. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai jenis pasar berdasarkan strukturnya. Jenis pasar berdasarkan strukturnya dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yuk, kita bahas terlebih dahulu mengenai pasar persaingan sempurna. Bisa kita lihat, ini adalah contoh pasar persaingan sempurna, yaitu ada pasar buah beras tadi, pasar beras, pasar sayuran, dan bursa efek Indonesia. Kita amati bersama yuk. Jika kita amati, kita bisa tahu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, barang yang diperjualbelikan sifatnya homogen alias serupa atau sejenis. Contohnya pasar buah beras tadi yang menjual berbagai macam buah-buahan. Pasar beras yang menjual berbagai macam jenis beras. Dan bursa efek Indonesia yang merupakan pasar modal yang memperjualbelikan saham. Ciri-ciri yang kedua yaitu pada pasar persaingan sempurna, jumlah penjual dan pembelinya banyak. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, harga tidak ditentukan oleh penjual maupun pembeli. Namun harga yang berlaku di pasar berdasarkan mekanisme pasar, sehingga bisa dikatakan penjual sebagai price taker atau penerima harga, bukan price maker atau pembuat harga. Ciri-ciri yang keempat dari pasar persaingan sempurna yaitu mudah masuk keluar pasar. Artinya, seorang penjual yang baru yang ingin bergabung berjualan di pasar persaingan sempurna bisa dengan mudahnya masuk ke dalam pasar.
atau bagi penjual lama yang ingin berhenti berjualan, dengan mudahnya bisa berhenti atau keluar dari pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang kelima yaitu informasi mengenai pasar dapat dengan mudah diketahui oleh para pembelinya. Contohnya informasi mengenai harga ataupun kualitas barang. Pada pasar persaingan tidak sempurna, terbagi lagi menjadi 3, dilihat dari jumlah penjualnya, yaitu ada pasar monopoli, yang kedua pasar oligopoli, dan yang ketiga ada pasar monopolistik. Kita mulai dari pasar monopoli. Berikut ini contoh dari pasar monopoli. Ada perusahaan listrik negara atau PLN, ada PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia, ada Pertamina, ada PT Telkom, ada PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, ada juga Perum Bulog atau Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik. Jika kita lihat bersama, perusahaan-perusahaan tersebut menguasai satu jenis bidang. Monopoli itu sendiri berasal dari kata mono dan poli. Mono artinya satu, poli artinya penjual. Sehingga pasar monopoli berarti pasar di mana hanya ada satu penjual atau satu perusahaan. Seperti PLN yang menguasai di bidang distribusi listrik, PT KAI yang menguasai pasar di bidang transportasi kereta api. Jadi, ciri-ciri pasar monopoli antara lain, yang pertama, terdapat satu orang atau satu perusahaan penjual dengan banyak pembeli di pasar. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain, meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Ciri yang kedua yaitu tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. Ciri yang ketiga, terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, ataupun modal yang sangat besar, dan lain sebagainya. Penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga atau sebagai price maker sesuai dengan keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang yang dijualnya. Kemudian, adanya pasar monopoli ini dapat tercipta karena berbagai sebab. Di antaranya yaitu yang pertama, karena ditetapkannya oleh hukum. Misalnya di Indonesia telah diatur dalam undang-undang bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikelola oleh negara untuk bisa dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat Indonesia. Yang kedua, monopoli alamiah. Monopoli yang tercipta dengan sendirinya karena pasar yang ada tidak efisien untuk menampung lebih dari satu penjual. Kemudian yang ketiga, monopoli dengan lisensi. Terciptanya monopoli karena adanya pihak yang mendaftarkan hak paten, hak cipta, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. Pasar persaingan tidak sempurna yang kedua yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar di mana terdapat dua atau lebih penjual yang menguasai pasar
dengan batas jumlah penjual yaitu kurang dari 10 penjual. Ciri-ciri pasar oligopoli diantaranya yaitu yang pertama, pasar oligopoli dijalankan dua produsen atau lebih, sedangkan batas jumlahnya adalah kurang dari 10 penjual. Artinya di pasar oligopoli yang terlibat hanya 2 penjual sampai dengan 9 penjual. Ciri-ciri pasar oligopoli yang kedua adalah produk yang dijual homogen dan bisa saling menggantikan. Salah satu contohnya adalah produk semen. Jika tidak ada semen 3 roda, kita bisa membeli semen dengan merek lainnya seperti Holistik atau semen Gresik. Ciri-ciri pasar oligopoli yang ketiga yaitu kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Di dalam pasar oligopoli, kebijakan produsen utama menjadi acuan bagi produsen lainnya atau produsen cabang. Oleh karena itu, pihak produsen cabang hanya menjalankan saja kebijakan tersebut. Yang termasuk ke dalam kebijakan produsen utama yang harus diikuti oleh produsen lainnya adalah penarikan produk lama dan digantikan oleh produk baru. Termasuk juga mengenai pergantian fungsi, harga, dan rasa dari produk. Ciri-ciri pasar oligopoli yang keempat yaitu harga barang relatif sama. Sekalipun ada perbedaan, selisihnya tidak terlalu besar antara barang yang satu dengan yang lainnya. Misalnya harga sabun merek A di toko Intan harganya tidak akan jauh berbeda dengan harga sabun merek yang sama di toko Barokah. Ciri-ciri yang kelima yaitu produsen baru akan kesulitan masuk pasar. Produsen baru akan sangat kesulitan untuk memasuki pasar oligopoli. Hal ini dikarenakan produsen lama sudah eksis dengan cara memainkan harga agar konsumen tidak berpindah. Sedangkan produsen baru tentunya tidak akan bisa mengejar eksistensi tersebut. Memang perusahaan bisa memberikan harga murah, tetapi sebagai usaha baru tentu sangat riskan karena keuntungan yang didapatkan akan sangat sedikit atau sangat kecil. Ciri pasar oligopoli yang keenam yaitu membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Hal ini dikarenakan produk yang dipasarkan bersifat homogen dengan jumlah produsen yang sedikit. Dikhawatirkan jika sosialisasi pasar tidak dilakukan dengan intensif, konsumen akan berpindah ke produk lainnya. Oleh sebab itu, promosi atau strategi marketing perlu untuk dijalankan dengan baik. Karena ini yang menentukan produk masih beredar atau justru akan tenggelam di masyarakat. Adapun contoh-contoh pasar oligopoli diantaranya yaitu industri semen, industri kendaraan bermotor, industri telekomunikasi, dan industri penerbangan. Oke, sekarang kita beralih ke pasar persaingan tidak sempurna yang terakhir yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa, namun memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini yang menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Kegiatan produksi barang tersebut dikenal sebagai product differentiation atau diferensiasi produk. Karena produk yang diproduksi hampir serupa, masing-masing produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka.
Kemudian kita masuk mengenai ciri-ciri pasar monopolistik, yang diantaranya yaitu yang pertama, pasar monopolistik memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Seperti pada pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Karena banyaknya produsen, maka tiap-tiap produsen memiliki pangsa pasar atau market share yang cenderung kecil. Hal ini membuat produsen memiliki kekuatan yang terbatas untuk menentukan harga mereka. Karena harga yang ditentukan dalam pasar ini adalah harga rata-rata dari produk dari produsen lainnya. Ciri-ciri yang kedua yaitu adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah ketika produsen memproduksi produk yang sedikit berbeda namun serupa dengan produk pesaingnya. Sebagai contoh yaitu Adidas, Nike, Fila, dan Puma. Mereka sama-sama memproduksi running shoes. Namun, tiap produk mereka memiliki ciri khas tersendiri. Diferensiasi produk sendiri dapat dilakukan dari segi karakteristik produk maupun dari segi kualitas produk. Contoh lainnya perusahaan yang menjual shampoo, sabun mandi, deterjen, di mana produk yang ditawarkan memiliki perbedaan pada aromanya ataupun fungsinya. Ciri yang ketiga yaitu masing-masing produsen bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Karena produk yang ada pada pasar monopolistik cenderung serupa, maka produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka masing-masing. Produsen akan berlomba-lomba memperbaiki kualitas produknya seperti melalui desain produk mereka ataupun servis yang diberikan kepada konsumen. Dari kualitas produk tersebut, produsen dapat mengatur harga produknya. Ketika produk yang diproduksi memiliki kualitas yang tinggi, maka produsen dapat memberikan harga yang tinggi pada produk tersebut. Namun, produsen harus meyakinkan konsumen bahwa produk mereka adalah produk dengan harga yang tinggi tersebut juga memiliki kualitas yang tinggi. Oleh sebab itu, untuk meyakinkan konsumen, produsen harus melakukan trik pemasaran yang tepat seperti membuat kemasan yang lebih mewah, memberikan insentif seperti bonus produk lain, ataupun melalui iklan-iklan yang menyatakan bahwa produk mereka lebih baik dibandingkan produk lain yang serupa. Ciri-ciri yang keempat yaitu produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar. Sama seperti pasar persaingan sempurna, dalam pasar monopolistik produsen dapat bebas masuk dan keluar pasar. Bebas masuk dan keluar pasar yang dimaksud adalah tidak ada halangan bagi produsen baru yang ingin menjual produk mereka dalam pasar atau produsen lama yang ingin keluar dari pasar. Pembahasan mengenai pengertian pasar dan jenis-jenis pasar dilihat dari cara melakukan transaksinya, waktunya, luas jangkauan pemasarannya, dan juga dilihat dari struktur pasarnya. Sudah selesai kita bahas. Maka, sekian dulu dari saya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.